Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, ini saya mencoba untuk membuatkan tutorial ya untuk merubah tampilan dari setiap halaman pada aplikasi sistem informasi yang ada di tugasnya Putri. Kita langsung saja mulai dari merubah tampilan login 1 ya. Oh ya, ini sebelum teman-teman merubah tampilannya, pastikan semua halaman yang ada pada modul yang sudah disediakan oleh Putri itu sudah jadi semua ya, sudah berjalan baik semuanya, sehingga nanti kita pastikan bahwa memang benar-benar tinggal merubah tampilannya saja. Nah, kalau teman-teman ternyata masih ada yang belum bisa berjalan dengan baik semuanya, nah itu berarti ya PR-nya harus dipastikan dulu semuanya berjalan dengan baik. Oke, yang ada di sini semuanya silahkan dipastikan untuk bisa berjalan dulu. Nah, di sini saya akan fokus dulu untuk memberikan tutorial cara merubah tampilan halamannya. Oke, gitu ya. Kita mulai dari halaman pertama, yaitu login 1.php yang nanti akan ditampilkan pertama kali. Caranya, teman-teman silakan buka ChatGPT, kemudian pilih lampirkan file, kemudian unggah dari komputer, masukkan modul yang dari Putri, kemudian nanti ketikkan di bawahnya kirim pesan ini, itu seperti prompt yang sudah saya share di grup kelas ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, nanti langsung tekan saja, tekan enter maksudnya, kemudian ditunggu nanti sampai proses ChatGPT menjawabnya selesai. Begitu. Nah, ini nanti bisa dijadikan juga sebagai panduan teman-teman dalam mempraktekkan modul yang ada, karena mungkin modulnya langkah-langkahnya tidak ada ya penjelasannya, jadi nanti bisa sambil melihat di sini juga. Oke, tunggu ini kalau sudah selesai, silakan teman-teman nanti bisa langsung saja copy paste yang kode login 1 PHP ini, di copy, kemudian pastekan di sini di dalam ChatGPT, kemudian kalau sudah tekan enter. Nah, nanti tunggu dia sampai selesai. Nah, tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nanti kalian bisa ketikkan prompt selanjutnya, yaitu tolong, ini contoh saja ya, tapi yang penting intinya sama. Tolong bantu saya untuk mendesain ulang kode halaman login 1.php tersebut sehingga tampak lebih menarik dan modern, serta saya bisa menyesuaikan backgroundnya dengan mudah.
Ini bisa menyesuaikan backgroundnya atau merubah backgroundnya dengan mudah. Nah, kurang lebih promnya seperti ini. Kalau sudah, langsung tekan enter saja. Kemudian tunggu nanti sampai mendapat balasan dari ChatGPT. Ini ya. Oke, ini kalau sudah selesai, nanti kita bisa salin kodenya. Ini salin kode. Kemudian nanti teman-teman buka dari aplikasi Visual Code, klik file, open file ya. Nah, buka di HTDocs. Di HTDocs itu folder teman-teman menyimpan kode halaman login 1.php ya. Nah, contohnya ini. Di sini saya contohkan, saya menyimpan filenya itu ada di folder latihan, maka saya buka folder latihan. Kemudian dibuka kode halaman yang login 1.php ini ya. Kalau sudah, klik open. Nah, kemudian kita Ctrl A dulu sehingga seluruh kodenya terseleksi seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita Ctrl+V untuk mengganti semua coding yang sebelumnya sudah disediakan dari modulnya Putri ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah dipasangkan semua seperti ini, kita bisa simpan dulu dengan cara tekan tombol Ctrl+S ya. Kemudian kita bisa cek dulu di browser, ketikkan localhost garis miring nama folder tempat teman-teman menyimpan file codingannya, kemudian garis miring login 1.php. Nah, ini kita bisa reload kalau tadi sudah dibuka. Nah, sehingga nanti tampilannya akan berubah seperti ini ya, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Oke. Nah, untuk merubah atau menyesuaikan background ataupun gambar avatarnya, teman-teman buka lagi di sini di Visual Code-nya, cari yang ada keterangan ini. Background image URL dalam kurung hapus.jpg. Nah, untuk merubah gambar background, nah nanti yang perlu disesuaikan itu yang ini. Kita rubah di sini yang ada di dalam tanda petik ini sesuai dengan nama gambar dan lokasi penyimpanan gambar yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, contohnya di sini saya sudah menyediakan gambar-gambar yang nanti akan digunakan di dalam desain program yang nanti disesuaikan ya atau dikembangkan, yaitu di dalam folder gambar. Ini ya. Nah, kalau teman-teman belum bikin folder gambar, nanti saran saya kalian buat dulu. Sebenarnya bebas ini nama foldernya, bisa gambar, bisa image atau yang lain. Yang jelas fungsinya adalah nanti sebagai alamat lokasi penyimpanan gambarnya yang akan kita panggil ke dalam coding yang kita akan sesuaikan. Itu ya. Nah, jadi kalau belum silakan buat dulu foldernya. Kemudian di dalam folder itu nanti teman-teman sediakan gambar-gambar pendukungnya. Baik itu gambar background ataupun gambar avatar. Ya. Sesuai dengan yang teman-teman mau. Backgroundnya mau seperti apa, kemudian nanti misal mau dikasih avatarnya mau dikasih foto apa misalnya. Oke ya. Nah, karena di sini
backgroundnya itu akan saya gunakan menggunakan ini ya, background yang belakang ini namanya belakang. Nah, maka di sini codingannya yang hapus titik JPG ini tinggal saya rubah menjadi, kita ketikkan nama foldernya dulu. Nama foldernya itu kan gambar ya, tempat penyimpanannya. Gambar. Kemudian garis miring, nama dari gambarnya itu apa? Nah, gambarnya tadi adalah belakang. Nah, tapi ini ekstensinya apa? Kalau tidak tahu ekstensinya, ini bisa klik show more option terus properties ya. Oh, ternyata ini ekstensinya adalah .png. Nah, berarti di sini di codingannya tulis gambar atau nama folder tempat penyimpanan gambarnya ya, garis miring nama filenya yaitu belakang, ekstensinya bukan JPG tapi .png. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah ini bisa di save dulu, Ctrl+S. Kemudian kita reload lagi di sini untuk melihat hasilnya. Nah, ternyata sudah berhasil ya. Ketika di reload, dia tampilannya sudah berubah seperti ini. Oke. Nah, tinggal misalnya yang perlu disesuaikan lagi adalah ini ya, avatarnya ini kan masih belum ada gambarnya. Untuk merubah tampilannya ada di sini, gambar avatar itu sama. Di codingannya kita buka lagi yang login 1.php. Kemudian cari yang tulisannya avatar. Nah, ini ya. Ini avatar. Kalau misalnya nggak ketemu-ketemu, teman-teman bisa tekan tombol Ctrl+F ya untuk memunculkan bar pencarian seperti ini. Kemudian ketik saja avatar. Nah, maka akan langsung ketemu. Gini. Nah, untuk menggantinya tadi ya, tampilan avatar di sini caranya juga sama. Kita ganti yang ada di dalam tanda petik ini src ya. Ini kita ganti menjadi nama foldernya dulu, tempat penyimpanan dari filenya. Kemudian garis miring baru nama gambarnya yang akan kita jadikan sebagai pengganti. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan gambar yang profil ini ya. Profil Steamik. Nah, berarti nanti namanya di sini bukan lagi avatar tapi menjadi profil. Nah, ekstensinya apa? Ekstensinya kalau tidak tahu, teman-teman bisa klik kanan terus show more option. Kemudian klik properti seperti tadi ya. Nah, nanti di sini type of filenya apa? Misalnya JPG ya berarti tulis nanti ekstensinya .jpg, kalau PNG berarti di sini tulis saja profil .png. Seperti ini. Nah, kalau sudah tekan tombol Ctrl+S untuk menyimpan. Kemudian di reload lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih cara untuk merubah tampilan halaman login .1php. Nah, oh ya, mungkin bisa dicoba dulu juga ya di sini ya. Untuk bisa mencoba memasukkan username dan password dari admin, maka sebelumnya teman-teman harus tambahkan dulu di dalam localhost PyPM adminnya di folder latihan ini, di database latihan yang admin ya. Nah, ini kan masih kosong, nggak ada isinya. Kita klik dulu yang admin, terus pilih tambahkan di sini. Jadi memang untuk data admin kita harus input manual dulu. Tapi nanti sebenarnya bisa diedit-edit. Nah, untuk pertama kali kita harus tambahkan secara manual dulu melalui localhost phpMyAdmin, kemudian diklik tabel adminnya ya. Terus nanti diklik tambahkan. Nah, di sini kita isikan pada kolom username
sesuai dengan nama admin yang kita kehendaki. Misalnya di sini saya contohkan Eko. Passwordnya misalnya yang gampang saja 1, 2, 3. Kemudian di sini tadi saya tambahkan ada satu kolom baru namanya alamat. Ini bisa diisi misalnya Purbalingga. Oke. Nah, untuk kolom ID ini bisa dikosongi ya, karena ini bisa diisi otomatis kalau kita sudah men-checklist pilihan auto increment atau AI. Nanti dia akan terisi otomatis. Yang perlu di sini aja username, password, dan nama. Kalau di sini teman-teman dikasih kolom baru berupa kolom nama. Kalau tidak ya berarti cuma username dan password saja. Nah, kalau sudah, klik kirim. Nah, maka nanti kalau kita klik di sini latihannya, di admin, nah dia akan masuk di sini ya. Database dari adminnya sudah muncul dengan nama username Eko, passwordnya 123, ID-nya dia 1, akan otomatis terisi. Nah, kita bisa coba di sini kita login menggunakan username Eko, kemudian passwordnya tadi 123, kemudian klik masuk. Nah, maka nanti dia akan tampil seperti ini ya. Kalau tampil seperti ini berarti aman. Tadi kita proses merubah tampilan loginnya itu tidak ada masalah. Ya, sudah berjalan dengan sesuai harapan. Aman ya, karena dibuktikan kita bisa login. Gitu. Nah, kalau ternyata ketika sudah dirubah tampilannya, teman-teman masukkan username dan password, itu ternyata yang tadinya berhasil seperti ini, kok tiba-tiba jadi error, tidak jadi. Nah, berarti mungkin codingannya ada yang salah ya. Silakan nanti dicek lagi. Nah, tapi kalau berhasil ya berarti sudah tandanya sudah aman, tidak ada yang masalah. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk tutorial merubah tampilan halaman login 1.php. Nanti kita lanjutkan untuk merubah tampilan ini ya, yang halaman admin.php.